Haleluya, puji Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus turun menyertai Bapak, Ibu, Saudara semua. Selamat pagi, semangat kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rabu pagi hari ini tanggal 11 Desember 2024. Silakan berganti tanggal, berganti bulan, berganti tahun, berganti hari. Tapi kalau Yesus bersama kita, kita akan tampil lebih pemenang. Ini yang menentukan ada penyertaan Tuhan atau tidak. Kalau kita tidak ada penyertaan Tuhan, kita menjadi orang yang gagal. Tapi menjadi orang berhasil karena Tuhan Yesus bersama kita. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita mau baca 2 Samuel pasal 23 dari ayat 8 sampai 39. Ternyata Daud memilih pahlawan-pahlawan sehingga diberi kemenangan. Karena di dalamnya ada Tuhan Yesus. Dan kita adalah pahlawan-pahlawan Kristus. Itu mari. Kita mau senantiasa dekat bersama Yesus. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Aku tidak akan goyah kalau bersama dengan Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakob Rahmat kami nyanyikan pujian ini. Hanya dekat dengan Tuhan Yesus saja aku tenang. Amin, haleluya. Daripadanya lah keselamatanku. Amin, haleluya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah selamanya. Amin, haleluya. Hanya bersama dengan Tuhan Yesus saja aku tampil lebih dari pemenang. Itulah firman Tuhan. Daripada nyawa keselamatanku. Amin, haleluya. Hanya Dia Yesus gunung batuku, hanya Dialah Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah selamanya. Amin, haleluya. Tertulis di dalam Mazmur pasal 62 ayat 2 dan 3. Demikian firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Haleluya. Daripada nyala keselamatanku. Amin, haleluya. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah selamanya. Amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Haleluya. Sekarang ya Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan pagi ini. Sucikanlah pikiranku, mulutku dan hatiku.
Sebentar pagi ini kami membaca firman-Mu. Ampunilah semua dosa dan salahku, ya Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau, Tuhanku Yesus Kristus, Bapakku, sentral hidupku, Rajaku, Tuhanku. Engkau di atas segala-galanya. Kami pagi ini berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, yang memiliki kekuasaan yang tak terbatas. Hanya Dialah gunung batuku, keselamatanku, aku tidak akan goyah. Engkaulah kota bentengku. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Yesus. Saya semangat melayan pekerjaan Tuhan. Bersama Bapak Ibu semangat kita. Kita ikut Yesus. Yesus yang hidup. Yesus yang luar biasa. Kita puji pada Allah dan keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku. Tempat perlindunganku ialah Allah. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara semua diberkati sama Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita lanjutkan firman Tuhan supaya kita bisa selesai 2 Samuel, karena tinggal satu pasal lagi Bapak Ibu ya. Jadi hari ini tepat 11 Desember 2024 kita akan akhiri 2 Samuel 23. Besok tanggal 12 Desember kita akan akhiri 2 Samuel pasal yang ke-24 ya. Sehingga berikutnya kita masuk di dalam kitab Raja-Raja 1 Raja-Raja. Oh haleluya. Terus kita setia ikut Tuhan Yesus. Dia baca firman Allah. Karena Bapak Ibu bersama saya menjadi murid-murid Yesus, anak-anak Tuhan Yesus yang setia. Jangan pernah bosan ikut Yesus. Ya biarpun banyak tantangan, jangan kalah dengan diri sendiri. Musuh terbesar dalam hidup diri sendiri. Mungkin Bapak Ibu malas, jenuh, tinggalkan, lewati itu saudara-saudara. Ya, jangan ikutin kemauan daging. Ikuti firman Tuhan ya. Ikuti Tuhan Yesus. Ikutin pekerjaan Roh Kudus. Karena Tuhan pakai setiap Bapak Ibu saudara bersama saya menjadi pahlawan-pahlawannya Kristus. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud, Isyabal, orang Hakmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang tertikam mati di dalam satu pertempuran. Tuhan mau supaya Bapak Ibu bersama bukan orang penakut. Oh, ini orang yang lawan peperang adalah orang pemberani. Ya, mati pun betul-betul harus dihadapin. Demikian kita mati buat Kristus. Seperti Rasul Paulus dalam Filipi pasal 2:21. Hidupku Kristus, mati keuntunganku. Karena Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan seperti di dalam 2 Timotius. Tuhan berfirman, saya mau baca 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Haleluya. Jadi selama kita di dalam dunia, kita harus berani menghadapi peperangan diri kita. Menghadapi peperangan internal, eksternal. Internal dalam diri kita, eksternal tantangan-tantangan dalam hidup. Kalau bersama dengan Tuhan ya. Ini pentingnya kita nih harus bersama dengan Tuhan. Kalau tidak bersama dengan Tuhan, kita hancur kalah. Ingat di Kisah Rasul 19. Waktu anak Skewa itu berani-berani mau melayani pekerjaan Tuhan. Padahal kehidupannya belum siap ya, kehidupannya belum terima Yesus, belum bertobat, belum hidup baru, belum dipenuhi Roh Kudus. Ya, apa kata iblis kalau sudah baca Kisah 19 ayat 15? Yesus aku kenal, Paulus aku kenal. Siapa kau? Dirajam dia sudah. Maka pentingnya kita hidup berkemenangan dalam Tuhan, asal kita di dalam Yesus, ya, dekat dengan Tuhan. Dan sudah dia Elasar anak Dodo, anak seorang Awi, ya termasuk ketiga pahlawan itu ya ada bersama dengan Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang, padahal orang Israel telah mundurkan diri. Tapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Amin. Ya, oleh karena itu pahlawan-pahlawan Daud, karena apa? Karena Allah berperang ganti kita. Seperti dalam Quran 14 ayat 14, Allah berperang ganti kita, kamu diam saja. Kalau kita andalkan Tuhan, maka hidup ini tidak pernah berhenti menghadapi peperangan. Tapi menentukan ilah ada penyertaan atau tidak. Kalau Tuhan tidak beserta kita, kita kalah. Tapi kalau Tuhan bersama kita, ini buktinya. Tuhan memberikan kemenangan karena Tuhan menyertai. Sudah dia sama anak Age, orang Harari ketika orang Filistin berkumpul di Lehi,
Di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berilah ia di tengah-tengah ladang itu, ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikian diberikan Tuhan kemenangan besar. Coba nih, diberikan Tuhan, semuanya Tuhan yang memberikan kemenangan. Semuanya Tuhan. Saya bisa melayani pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu bisa melayani pekerjaan Tuhan, bisa hidup sampai detik ini. Semua karena Tuhan. Gak ada yang di luar Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, tidak bisa terjadi. Jadi dia adalah sentral hidup kita. Sekali datanglah 3 orang, 30 kepala mendapatkan Daud. Menjelang musim menuai dekat Gua Adulam. Sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Efraim. Pada waktu Daud ada di dalam kubu gunung, pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu ada di Bethlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud, ia berkata, sekiranya ada orang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Lalu ketiga pahlawan itu merobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tapi Daud tidak mau minumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Jadi Daud mengutamakan Tuhan, ini penting. Pada Daud dia kepengen dia minum, tapi tidak mau minum dia. Karena dia tahu persis Tuhan yang diutamakan. Dia tidak mau minumnya, melainkan mempersembahkan sebagai korban curahan kepada Tuhan. Karena Daud menempatkan Tuhan. Demikian melalui firman Tuhan pada pagi, tempatkan Tuhan, prioritaskan Tuhan di atas segala galanya. Seperti dalam Matius 6 ayat 33, cari lalu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka kalau semuanya kita tempatkan Tuhan, maka Tuhan akan berkati kita. Amin. Coba ini, maka penting kita baca firman Tuhan supaya kita bersemangat hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Ayat 17, katanya, jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya dan tidak mau minumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Abisai, Yoab anak Zeruya, dialah kepala ke-30 orang itu, dan dialah mengayunkan tombak yang melawan 300 orang yang mati di kakinya. Ia mendapat nama di antara ke-30 orang itu. Bukankah yang paling dihormati di antara ke-30 orang itu? Memang ia menjadi pemimpin mereka, tapi ia tidak dapat menyamai Triwera itu. Selanjutnya Benaya bin Yoada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kapsel, yang menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga pernah ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Pula yang membunuh seorang Mesir, seorang yang tinggi perawakannya. Di tangan orang Mesir ada tombak, tapi yang mendatangi ini dengan tongkat, merampas tombak itu dari tangan orang Mesir itu, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. Itu yang diperbuat Benaya bin Yoada. Ia mendapat nama di antara ke-30 pahlawan itu. Di antara ke-30 orang itu yang paling dihormati, ia tidak dapat menyamai Triwira. Dan Daud mengangkat dia mengepalai pahlawannya. Asael saudara Yoab ada di antara ke-30 orang itu. Selanjutnya Elhanan bin Dodo dari Bethlehem. Sama orang Harod, Elika orang Harod, Heles orang Palti, Ira anak Keses orang Tekoa, Abieser orang Anatot, Mebunai orang Husa, Salmon orang Ahui, Marai orang Netofa, Heleb anak Bana orang Netofa, Itai bin Ribai dari Gibeah orang Benyamin, Benaya orang Piraton, Hildai dari lembah Gas, Abielbon orang Bet Araba, Asmawet orang Baurim, Eliaba orang Salbon, Yazian orang Guni Yonatan, anak Sama orang Harari, Ahiam bin Sarar orang Harari, Elifelet anak Abisbai orang Makakah, Eliem anak Aitofel orang Gilo, Esrai orang Karmel, Parai orang Arbi, Yigal bin Nathan dari Soba, Bani orang Gad, Selek orang Amon, Narai orang Berot, pembawa senjata Yoab anak Seruya, Ira orang Yetri, Gareb orang Yetri, Uria orang Het, semuanya 37 orang. Amin. Demikian firman Tuhan yang kita baca, pahlawan Daud yang jelas di sini. Sudah berapa kali kita baca? Karena Tuhan yang memberikan kemenangan. Demikian sepanjang hari ini, apapun masalah pergumulan Bapak Ibu, menghadapi persoalan dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam bidang apapun, percayalah, serahkan kepada Tuhan. Andalkan Tuhan Yesus dalam seluruh kegiatan hidup kita sepanjang hari ini. Jangan jauh dari Tuhan. Jangan lepas dari Tuhan. Tapi kita mau mengandalkan Tuhan. Kita berserah total kepada Yesus. Kita cinta Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku serahkan sepanjang hari ini dalam tangan-Mu.
bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Aku prioritaskan Engkau di atas segala-galanya, karena Engkau Tuhan menjadi Rajaku, Engkau Bapakku, Engkau Juru Selamatku, Engkau the sentral hidupku, Engkau di atas segala-galanya. Hanya kepada Engkau aku berharap, kepada Engkau aku berserah, kepada Engkau aku andalkan Engkau di atas segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat penyertaan Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Hanya dekat dengan Tuhan Yesus saja aku tenang. Amin. Haleluya. Daripada nyala keselamatanku. Amin. Haleluya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Tuhan Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah selamanya. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari mereka jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Sebelum kita beraktivitas hari ini, serahkan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan mau pakai kita sebagai pahlawan Kristus. Kalau Tuhan bersama kita, kita akan tampil lebih dari pemenang. Rom 8:37. Kita dijadikan lebih dari pemenang karena Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua diberkati Tuhan. Immanuel. Amin.